apa misalnya dari konsideran peraturan mengenai penurunan tarif itu di dalam Perpu ya, Perpu nomor 1 tahun 2020 disebutkan bahwa ditambahin kata-kata itu ya Pak? Iya, itu. Kemudian dalam penjelasan, itu jadi nanti kamu membuat kesimpulan pertama bahwa ternyata memang di dalam penjelasan dan di dalam konsideran dan penjelasan undang-undangnya itu ada tujuan dari Perpu ini gitu. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ini memenuhi asas-asas. Oh, iya Pak. Iya. Ya, kalimat itu yang penting. Nanti saya tambahkan di setiap paragraf berarti Pak. Ya. Setiap peraturan. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang seru yang di bagian ini pemenuhan kesesuaian antara jenis. Coba yang 33 coba pembahasannya seperti apa. Ini saya tulis lagi, Pak. Ya, tulis lagi. Itu kan berarti ada ini. Berarti kamu di sini harusnya dibagi 3 lagi. Pemenuhan asas kesesuaian antara jenis. Nah, ini dikasih aja kode A, B gitu ya. Pemenuhan asas kesesuaian antar jenis A. Kemudian pemenuhan asas hierarki B. Dan pemenuhan materi muatan C. Nah gitu udah. Kalau isinya saya sudah baca ya, sudah bagus lah isinya bagus. Cuma penyajiannya biar orang itu pembaca itu enak gitu. Iya Pak. Ini masih saya jadikan satu Pak. Nah itu. Jadi kalau kamu kan seperti cerita, jadi tetap harus ada sistematikanya, ya. Iya Pak. Nah itu. Ya, kalau dari sisi penulisannya saya udah ini, cuma tadi ya penyajiannya harus diperbaiki, ya. Iya Pak. Oke, nah, sip. Sekarang coba ke latar belakang. Jadi catatan-catatannya itu ya, J. Iya Pak. Belakang. Saya tulis. Oke, gimana ceritanya latar belakangnya gimana nih? Ya Pak, latar belakang ini sebenarnya garis besar dari landasan teori ya Pak. Yang pertama, Indonesia adalah negara hukum. Ini saya jelaskan secara singkat bahwa negara hukum berarti harus didasarkan pada hukum dan segala peraturan perundang-undangannya, segala aspek kehidupannya. Nah ini, terus undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Nah, undang-undang ini berisi pedoman dalam pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Nah, lanjut. Ini cuma saya biar apa ya Pak, secara gambaran umum aja. Nah ini saya masuk ke ini Pak, ke kebijakan penurunan tarif PPh badannya. Itu dimulai pada 31 Maret 2020 menetapkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Salah satu kebijakannya itu ini Pak, yang ada di pasal 5 tentang penyesuaian tarif PPh badan. Ini berupa penurunan tarif pasal 17 yang ada di UU Pajak Penghasilan. Jadi merujuknya ke UU PPh Pak. Ya. Pasal 5 ayat 1-nya ini. Yang diatur ini, tarif pajak penghasilan turun dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020 dan 2021. Ya. Lalu turun lagi menjadi 20% pada tahun 2022. Lalu pasal 5 ayat 2-nya mengatur tentang penurunan tarif 3% lebih rendah bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, ini yang memenuhi persyaratan tertentu, Pak, dapat memperoleh penurunan tarif 3% lebih rendah. Ya, terus. Nah ini lalu karena
adanya kebijakan yang diatur dalam Perpu ini, ini Pak, Perpu ini udah ditetapkan menjadi undang-undang, Pak, melalui ini, Pak, melalui undang-undang. Jadi penyebutannya itu setelah saya Harusnya baca-baca, undang-undang. iya Pak, ini Pak, yang ini ya Pak. Ya. Nanti berarti yang tadi itu perpu-perpu itu kamu ganti jadi Undang-Undang Nomor 2 2020 ya. Oh iya. Iya, perpu bukan ini Undang-Undang Nomor 1 Pak, tapi Nomor 2 ya Pak. Ini ya Undang-Undang Nomor 2 ini penyebutannya itu nanti ya. Iya Pak, sebentar Pak. Soalnya di PP-nya ini merujuknya langsung ini Pak, menyebutnya UU Nomor 2 Pak, ternyata. Oh, ini berarti peraturan gimana sih? Perpu biasanya ditetapkan dengan undang-undang kan? Iya Pak. Soalnya ini Pak, undang-undang ini Pak, Undang-Undang Nomor 2 ini isinya itu ya Perpu Nomor 1 itu Pak. Perpu Nomor 1 ini bagian yang tidak terpisahkan dari UU Nomor 2 ini Pak. Sebentar. Kamu tuh bahas Perpu nomor berapa? Nomor 1 Pak, ini Pak. Kamu Perpu Nomor 1, ya kan? Ya, oke. Perpu Nomor 1 terus tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Perpu Nomor 1 ditetapkan tanggal berapa? 31 Maret 2020. 31 Maret 2020. Kalau undang-undangnya ditetapkannya tanggal? Ini Juli, Pak. Undang-undang. Ini Juli, Pak, ditetapkannya. Menjadi undang-undangnya Juli. Iya, pakai undang-undang nomor berapa? Mei, Pak. Pakai undang-undang nomor 2. Nomor 2 tahun 2020. Coba lihat. Oke, coba tentang apa nih? Tentang ini, Pak. Coba Undang-Undang Nomor 2 tentang atas lagi. Penetapan peraturan pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 1 menjadi undang-undang. Ya, oke ya. Berarti undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 2. Perpunya Nomor 1. Ya. Perpunya nomor. Secara legal, jadi sebutannya bukan perpu lagi, yang namanya undang-undang. Berarti Undang-Undang Nomor 1, Pak. 2, Pak. Undang-Undang Nomor 2. 2. Iya. Iya, Undang-Undang Nomor 2. Soalnya ada Undang-Undang Nomor 1, Pak. Itu bukan tentang ini. Lah iya, memang beda antara perpu sama undang-undang beda. Berarti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Jadi kamu nanti sebutnya itu bukan perpu lagi ya. Iya, Pak. Tentang undang-undang peraturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Nomor 2. Nah, iya, Pak. Itu ya. Iya. Tapi saya menarik tadi, Perpu Nomor 1 gimana dasarnya apa? Ada sebut undang-undangnya tadi? Kok aneh tadi? Gimana, Pak? Coba dasar hukum Perpu terus. Dasar hukum kayak ini kan kegentingan yang memaksa gitu, Pak. Bukan. Aku dasar itu kan apa? Konsideran. Terus nanti ada bagian yang dasar hukumnya. Terus mengingat. Nah, ini mengingatnya cuma pasal 22. Oke. Ya. Ya udah, berarti kamu nyebutnya Undang-Undang Nomor 2 ya. Iya, Pak. Nah, teman-teman, coba sebentar perhatikan nih semuanya sekaligus ada pengetahuan Anda di undang-undang tadi. Undang-undang, kembali ke undang-undang tadi. PDF-nya, PDF. Nah, atas lagi. Nah, di sini menimbang. Ini ya jangan yang menimbang, bagian menimbang. Coba tadi kan aku bilang ke Aji itu. Aji kan bingung antara dasar hukum ya, landasan. Nah, yang namanya asas-asas ya, itu masuk di dalam konsideran ini. Konsideran itu ada landasan filosofis, landasan sosiologis, ya kan? Nah, kalau dasar hukum itu di pasal mengingat, di bagian mengingat. Itu namanya dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Pembentukan perpu itu tadi
Ya, disinilah kita cerita kalau bicara asas manfaat, ya, asas-asas itu ada di sini, ya, asas keadilan dan sebagainya tercermin di dalam menimbang ini. Ini isinya adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, ya kan? Nah, Pak, saya mau sedangkan tanya, Pak. Ya. Kan saya tadi merujuk pada UU nomor 36 tahun 2008. Katanya Pak Bangit itu suruh yang ganti UU nomor Cipta Kerja itu gimana, Pak? Kalau misalnya PP saya ditetapkan 10 Juni kan Cipta Kerja itu Oktober, Pak. Jadi saya nggak perlu ganti ya, Pak, tetap UU nomor 36. Nggak apa-apa. Kalau itu kan tadi ceritanya kamu kan menyebut sebuah undang-undangnya, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Jadi kan memang undang-undang. Jadi undang-undang itu memang kalau bicara undang-undang PPH, PPN dan KUP itu kalau sebagaimana terakhir dirubah itu harus dengan undang-undang Cipta Kerja. Udah itu aja. Iya, Pak. Ya. Oke, ya udah, sip. Ya. Terus. Mau tanya, Pak? Ya. Tapi kalau saya ceritanya dari awal, boleh kan, Pak, nyebut Perpu nomor 1 tahun 2020? Ya, nggak apa-apa. Tapi harus ini disambung dengan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Oh, gitu. Iya, Pak. Iya, jadi nggak bisa lagi sekarang. Perpu itu udah nggak ada sebenarnya. Artinya dia sudah ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ya, makanya kalau saya bilang lebih menyingkat ini, kamu perpu semuanya perpu itu di awal aja perpu yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Terus nanti dalam kurung disebutkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun Undang-Undang UU nomor 2 tahun 2020. Udah gitu. Selanjutnya kalau nulisnya begitu. Oh iya, ya. Baik, Pak. Ya. Coba yang awal sekali ada Perpu nomor 1. Coba. Nah, itu harus lengkap dijelaskan juga dengan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Di latar belakang. Coba yang pertama kali muncul di mana? Ini, Pak. Pada 31 Maret pemerintah. Jadi saya tambah ya, Pak. Dan dalam rangka menghadapi ini, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang nomor sekian. Undang-Undang nomor 20. Ya, huruf besar, Undang-Undang huruf besar. Ditetapkan dengan, bukan menjadi, dengan. Ditetapkan dengan. Ya, Pak. Ya, ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 20. Undang-Undang nomor 20 tahun 2020. Ya. Menjadi undang-undang. Menjadi undang-undang. Atau udah ditetapkan dengan undang-undang aja cukup, nggak usah. Ditetapkan dengan undang-undang, udah dihapus, menjadi undang-undang dihapus. Ya. Dikasih undang-undangnya betul, undang-undang nomor 20-nya lengkap, tapi menjadi undang-undangnya itu nggak usah. Undang-undang nomor 20 menjadi undang-undangnya itu nggak usah. Hapus. Dalam kurung, nah kamu menyebutkan mulai saat itu menunjukkan pakai undang-undang, boleh aja disingkat biar nggak terlalu panjang. UU aja, UU nomor 20/2020 dah. Ya, Pak. Nomornya juga titik nggak apa-apa, nggak usah pakai. Ya udah kalau gitu ya udah, itu penyebutanmu selanjutnya ya, titik. Nah ya, sekarang ya yang perpu itu nanti dihapus ganti undang-undang ya. Iya, Pak, nanti saya dari awal saya ganti-ganti. Oke, coba saya masuk terus lanjut ke bawahnya lagi.
yang ini Pak, tadi sampai sini. Ya, terus. Harus Saya didukung belum tahu dengan kenapa kok peraturan. kamu jadi tertarik nulis itu loh. Nah, itu yang maksudnya. Oh ya Pak, Ya, terus. ini Pak. Terus ini paragraf selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik. Oke. Hal tersebut tertuang dalam pasal 5 Ya, UU oke. tentang pembentukan Ya. Nah, oke. asas-asas yang diatur. Ya. Oke, udah betul ya. Penulis Ya Pak. tertarik mengkaji kebijakan ini, ya itu perpunya diganti ya. Oke. Iya Pak. Sip. Udah. Judulnya. Nanti tinggal kamu sesuaikan ya. Rumusan Iya masalah. Pak. Rumusan masalah cuma 2 tadi ya. Iya Pak. Bagaimana pemenuhan asas. Ya, untuk mengetahui, oke, udah tujuan, oke. Udah saya, ya wes. Ini kan ya. perlu disesuaikan seperti punya Aji tadi, punya Alif ya, Alif atau Aji tadi? Alif. Aji kok kamu lupa. Alif. Ya. Ya. Oke, cukup ya. Baik Pak. Saya kira untuk Aji udah ya. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sip. Tinggal di net ya. Baik Pak. Ya. Oke, Aji. Yuk, berikutnya tadi kita izin share screen, Pak. Boleh. Sudah terlihat, Pak? Ya, terlihat. Sebentar. Pak. Bersihin kacamata dulu. Oke lah, judulnya ini tinjauan peraturan Menteri Keuangan nomor. Kalau judul kamu singkat nggak apa-apa, tinjauan PMK nomor gitu ya, nggak terlalu panjang biar. Tinjauan PMK nomor berdasarkan asas keadilan dan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Nah ini kita tadi mengacu pengalamannya Alif nih, kemanfaatan. Kamu kira-kira tadi persoalannya sama nggak yang kemanfaatan nih? Iya Pak, sama. Nggak ada data kan Pak. Kamu mendingan kamu hapus atau tadi mau kamu sesuaikan? Disesuaikan Pak, kayak yang Bapak tadi katakan. Ya, Alif. Yang pakai pertimbangan itu Pak, latar belakang apa? sama ini. Bukan, penyesuaiannya itu kemanfaatan itu kan harusnya ini kamu melihat pelaksanaannya kan. Ini kan kamu nggak punya datanya kan pelaksanaan dari PMK 239 kan? Iya. Nggak punya kan? Iya Pak, nggak punya. Nah kalau nggak punya, jadi kita melihat manfaatnya itu dari tadi apakah tujuannya jelas atau tidak gitu ya? Iya. Ya, gitu ya. Jadi kamu ngikutin yang soal kemanfaatan, ngikutin tadi modelnya Alif. Jadi di ruang lingkupnya nanti juga kamu harus sesuaikan. Ya kan, ada ruang lingkupnya, kemudian di landasan teorinya juga harus kamu sesuaikan. Ya. Kecuali kalau mau hapus kemanfaatan nggak apa-apa. Ya. Oke. Yang ini ya kemanfaatan Pak. Apa? Di landasan teori yang kemanfaatan itu yang ditambahin. Ini landasan teorinya mana aja? Apa saja isinya? Kok nggak kelihatan tuh? Ya, di navigation.
cuma ininya aja Pak, landasan teorinya aja. Oh, enggak, kamu harusnya dipilah-pilah. Alasan teorinya A, B. Coba alasan teorinya apa saja? Nah, kalau gitu kan pertama apa? Artian dan fungsi pajak. Oke, kedua apa? Kedua, asas pemungutan pajak. Oke. Ketiga, asas peraturan perundang-undangan. Asas peraturan perundangan, oke. Terus keempat, penafsiran hukum. Ya, oke. Pajak. Kelima, teori hukum Gustav Radbruch. Ini mengenai apa nih? Ini yang buat mengkaitkan ketiga asas itu, Pak. Asas kepastian hukum, asas keadilan, dan kemanfaatan. Oh, gitu. Ada teorinya ya? Iya. Bentar. Menggabungkan tiga pandangan klasik, filosofis, normatif, empiris menjadi satu pendekatan. Dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oke, berpendapat bahwa masyarakat, sebentar pelan-pelan, aku mau baca. Gustav berpendapat bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, yang menunjukkan setiap masyarakat membutuhkan adanya ketertiban. Untuk menunjukkan ketertiban dalam masyarakat selalu terdapat norma-norma yang kebiasaan, sosial, dan hukum. Ketika norma itu memiliki perbedaan di mana kebiasaan, sebenarnya bicara tentang ini nih, ketiga itu tadi norma, kebiasaan, dan ini. Namun hukum lebih berorientasi kepada dunia ideal. Terus bawahnya lagi, ada nggak yang menjelaskan satu persatu? Relasi ketiga nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ini tentunya berpotensi menimbulkan konflik antara masing-masing nilai. Oke, ada kalanya nilai keadilan bermanfaat, bertentangan dengan manfaat. Nilai keadilan bertentangan dengan kepastian hukum. Nah, ini tadi kan yang Alif tulis sebenarnya bisa saja ngambil dari dasar teori ini, namanya konflik. Ya. Kan ada dua, kalau Alif kan cuma dua, itu antara keadilan dan kemanfaatan. Ya. Kamu bisa kolaborasi nih dengan kita nih. Ini kalau saya tanya, ini kok dasar hukum misalnya ya, ada Pak ya di tulisannya. Nah, itu maksud saya gitu. Ya. Minimal ada, kamu bilang ini sebagai dasar hukum itu bukan hanya karena tulis kalimat dari kamu, tapi dari kalimat seorang penulis atau penulis buku atau ahli gitu ya. Ya, makasih Pak. Ya, untuk mengantisipasi tersebut diperlukan adanya patokan, terus ada patokan apa? Diperlukan adanya patokan dalam memutus suatu perkara yang menentukan keadilan sebagai prioritas pertama, kemanfaatan sebagai prioritas kedua, dan ini ya, ada patokannya ya. Pertama keadilan, kemanfaatan, baru kepastian hukum. Kok teori keadilan Gustav? Namanya teori keadilan ya? Gustav Radbruch. Iya, di jurnalnya gitu Pak. Ini soalnya teori keadilan sendiri nih, teori keadilan. Oke. Ya, terus. Ini teori keadilan, ini kepastian hukum. Oke. Sama kemanfaatan. Teori kemanfaatan oleh siapa? Oleh siapa dia? Ini di buku Lili Rasniti, terus dari Sony Kerap, mengutip pendapat Jeremy Bentham, terus Sudikno Mertokusumo. Nah, itu aja sih Pak yang ini kemanfaatan. Coba di sini kemanfaatan apa artinya? Kemanfaatan menurut ini. Kalau tadi kan teorinya,
bahwa hukum harus berisi suatu ketentuan mengatur penciptaan kesejahteraan negara untuk mewujudkan hukum yang baik dalam rangka mencapai kesejahteraan seluruh rakyat itu bukan evaluasi hukum. Nah ini evaluasi lagi ya. Kalau evaluasi berarti melibatkan setelah pelaksanaan. Sorry kerap. Hasil penerapan berarti ada melihat dari ini ya penerapannya, kebijakan yang baik membuat manfaat. Sebenarnya oleh karena itu evaluasi hukum betul sama. Nah, di sini kalau kita bicara kemanfaat Sutikno ngomong apa? Sutikno menggunakan manfaat dalam pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan masyarakat karena jangan sampai pelaksanaan mengatur hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Berarti melihat dari, nah ini lagi-lagi ya, jadi kalau ini kan sebenarnya teori kemanfaatan itu memang bagusnya kalau diujinya itu kita punya data-data dari hasil pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan. Kalau kita punya nih ya, tapi ini kan kalian nggak punya nih ya, Alif maupun kita nggak punya. Jadi tadi kembali yang seperti yang saya sampaikan tadi, kasih ruang lingkup tersendiri ya, sama dengan Alif tadi ya. Coba saya tanya Alif, masih ingat nggak tadi ruang lingkupnya apa Alif? Latar belakang, tujuan dan latar belakang penerbitan PMK. Nah itu aja ya. Nah di sini kan teori kemanfaatan digunakan sebagai landasan utama terhadap asas kemanfaatan. Nah ini nanti kamu dijelasin lagi ya kita ya. Ya. Nah itu dijelasin lagi. Baik, oke. Nah itu, nah sekarang saya tanya, kita yang mau dianalisis nanti berdasarkan teorinya siapa ini? Sebentar. Yang ada di landasan teori sih Pak, saya pakai. Semuanya itu? Enggak semuanya sih. Coba analisis hasilnya itu kayak apa? Coba dari kesimpulan deh, aku pengen lihat kesimpulannya kayak apa, kesimpulan. Oke ya, saya baca dulu ya. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan analisis terkait kesesuaian PMK tentang penerimaan fasilitas pajak. Ini sebenarnya udah bisa disingkat ya, PMK ini bisa disingkat hanya kesesuaian PMK sekian ya. Ini belum ada perubahannya ya, PMK 239. Ini yang terbaru sekarang, Pak. Hah? Ini yang terbaru, berlaku sampai akhir tahun ini. Oke, berdasarkan PP nomor tentang fasilitas pajak kesimpulan. 1. Pajak merupakan pajak merupakan ini. Memang rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah, coba rumusan masalahnya apa? Itu buat tambahan aja sih Pak, yang nomor 1 sebenarnya. Ya, apakah PMK sesuai dengan asas keadilan? Apakah sesuai asas kepastian hukum? Asas kemanfaatan? Oh ya, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tapi kalau dari teorinya siapa tadi? Urutannya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum loh ya. Kalau harus dari sesuai ya Pak? Harus sesuai urutan. Ya, kalau bagus, ya kalau memang, makanya kamu pakai teori siapa itu? Keadilan pakai teori siapa? Kepastian. Kalau yang lainnya jelas pakai teori Adam Smith. Kalau kamu apa? Teori siapa nih? Kalau yang keadilan, kepastian hukum sama kemanfaatan sih saya pakai yang mana ya? Yang dari sini sih Pak. Dari sini. Ya sini tuh siapa? Aristoteles, terus ini yang keadilan. Saya pakai yang distributif Pak, yang ini. Oke.
Terus Bukan, aku lihat kalau di ya, oh berarti itu ya. Coba saya lihat di ininya, di kesimpulannya dulu. Ayo, kembali ke kesimpulan. Kembali ke kesimpulan. Oke. Oke, nomor satu sebenarnya pajak merupakan ini nggak perlu. Kalau saya lebih suka langsung tembak aja, langsung udah to the kan point udah ya Pak. lihat. Iyalah. Udah berarti ini dihapus. Ya, saya baca ya. PMK telah memenuhi asas keadilan. Pungutan pajak yang adil tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak tersebut membayar pajak. Maka pemungutan pajak tersebut dianggap tidak adil. Apabila pemungutan pajak tersebut di luar kemampuan, maka oke. Begitu pula sebaliknya bahwa pemungutan pajak di luar kemampuan, maka pemungutan pajak dianggap tidak adil. Memungut pajak sesuai dengan kemampuan itu teori siapa itu yang dipakai? Kita. Sebentar. Adil adalah bahwa harus sesuai kemampuan. Di pembahasan aja, di pembahasan kan kamu berarti ada kan? Coba saya lihat di analisis pembahasannya. Di sini Pak, bentar. Kalau bisa gini ya, kalau kamu pakai berbagai macam teori, jadi pembahasannya itu pemenuhan asas keadilan dalam PMK ini. A, menurut teori A. B, menurut teori siapa. Jadi pembaca itu tahu, kamu menganalisis itu berdasarkan teorinya siapa saja. Jadi tidak langsung tembak per alinea gitu ya. Nah, ini Ya, menurut Pak. teori siapa saja. Jadi Ini orang Adam nanti, Smith, Pak. Yang mana? Adam Smith. Nah, itu ya. Jadi ditulis kalau menurut Adam Smith sebanding dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Oke, nah itu kan berarti itu ya. Nanti tulis ya, ini A menurut Adam Smith, B Ya, Pak. ini menurut Aristoteles. Terus apa lagi? Ini Aristoteles. Ya, oke. Terus bawahnya lagi C. Oh enggak, pelaksanaan kan kualitas terhadap ini masih keadilan. Ini udah kepastian hukum, Pak. Nah, kepastian hukum harus ada 3 itu, analisis itu harus ada 3. Ya, nggak bisa hanya judulnya analisis hasil, enggak. Jadi kamu mendingan 3 pemenuhan asas keadilan ya dalam PMK ini. 3-4 pemenuhan asas keadilan, asas kepastian hukum dalam PMK ini. Titik-titik ya kelima pemenuhan asas keadilan dalam PMK ini. Jadi pembacanya satu-satu melihatnya, karena kamu kan rumusan masalah ada 3, jadi kelihatan ya. Oh iya Pak, dibagi ya, dibagi-bagi. Dibagi nggak kayak gini ya, dikelompokkan ya. Terus nanti kalau bisa ya dikasih tahu kamu mendasarkan oleh siapa gitu ya. Yang lain-lain kan begitu ya, jangan langsung analisis hasil Pak. Iya Pak. Sebenarnya kalau saya lihat dari pembahasan kamu cukup mendalam ya, bagus ya. Terstruktur, tapi cuma masalah penampilannya, nah ini yang perlu diperbaiki. Jadi pembaca itu jelas gitu, oh ini menurut ini, nih ya. Dan kemudian pada saat kesimpulan itu dikasih tahu, coba kesimpulan tadi kan nggak tahu ya. Kesimpulan, coba kesimpulan. Lari ke kesimpulan coba. Halo Gita. Halo.
Kita mana kita? Hilang dia. Oh, kelempar dia, kelempar. Yang belum siapa ya? Mungkin bisa yang belum dulu, Pak. Ya. Kalian mumpung belum maghrib nih. Yang belum berarti Alvin ya? Alvin Siapa belum. nih yang siapa? Alvin belum, Pak. Marif. Muarif. Marif udah siap belum? Muarif. Ya. Saya share screen sekarang, Pak. Oke. Sudah terlihat jelas belum, Pak? Oke, Sam. Ya. Tulis. Ini navigasinya terlalu kecil-kecil ya. Oke, nggak apa-apa nih. Saya masih bisa baca ketinjauan tentang penyanderaan. Coba ada landasan teorinya, teori. Bentar, landasan teori saya baca dulu ya. Penegakan hukum, faktor penegak hukum. Oke. Ini teori penegakan hukum oleh siapa nih? Marif. Campur sih, Pak. Ada Victor Raharjo sama Suryono Sukanto, Pak. Ya, oke. Hukum administrasi negara. Yes. Teori pengenaan pajak. Di judul dulu. Kamu yang di sini bagian judul aja. Saya pengen tinjauan penyanderaan ya. Penyanderaan tadi apa? Asas apa? Coba judulnya. Asas keadilan, Pak. Asas keadilan. Oke. Teori teori udah stop teori pengenaan pajak, asuransi, penagihan pajak, penyanderaan, asas penghutan pajak. Oke, teori keadilan. Oke, teori keadilan menurut siapa nih kamu? Campur juga, Pak. Ada menurut John Rawls, Thomas Nagel, sama Adam Smith, Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang lihat pembahasannya kompositif syarat pemenuhan asas keadilan. Oke. Rumusan masalah dulu, rumusan masalah. Apa saja hukum positif mengatur penyanderaan, bagaimana kesesuaiannya. Oke, sip. Sekarang kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disebutkan bahwa tujuan ada mengambil hak karena ada pada dasarnya, negara juga tidak. Ini harusnya ada dua ya. Kesimpulan rumusannya ada dua. Iya, Pak, tapi saya belum buat nomornya gitu, Pak. Nah, jadi yang mana rumus? Yang pertama misalnya hukum positif yang mana? Ya kan? Pemenuhan asas keadilan yang mana? Kan nggak tahu nih pembaca nih. Iya, nanti saya kasih nomor, Pak. Ini kesimpulan di Oke, sekarang coba sampai terakhir kesimpulannya gimana kesimpulannya? Kesimpulannya yang atas kan hukum positif, yang bawahnya yang pemenuhan asas keadilan, Pak. Penerapan asas keadilan meskipun keadaan sangat relatif, yaitu misalnya suatu keadaan.
Nih, ketentuan penyanderaan sudah memenuhi asas keadilan karena di pasal-pasal yang mengatur tentang penyanderaan telah memenuhi prinsip-prinsip dari Adam Smith. Apa itu prinsipnya? Di landasan teori, Pak. Ada. Ya apa? Kamu kalau nulis sendiri harusnya ingat dong apa maksudnya. Oh, ini apa? Prinsip non-intervention, artinya nggak ada campur tangan orang lain, Pak. Prinsip no harm, artinya tidak merugikan pihak lain. Sama satu lagi prinsip pertukaran yang adil, Pak. Prinsip harga pasar, Pak. Prinsip harga pasar terhadap penyanderaan gimana itu maksudnya? Itu juga bingung saya prinsip terakhir, Pak. Nah, kok kamu coba pembahasanmu gimana? Coba asas keadilannya coba di pembahasan. Ya, klik. Oke ya, kita baca ya. Mengingat penyanderaan adalah pengungkapan sementara, seharusnya segala ketentuan ini sama dengan penyitaan, betul. Nah, terus selain itu kepastian hukum tujuan. Terus keadilan adalah sesuatu ini, terus setiap penanggung pajak yang memiliki utang pajak mencapai 100 juta ya. Terus itu juga dengan gaya pikul ya, terus dilihat dari sudut pandang orang pajak, orang pajak merasa dirugikan. Yang tadi yang prinsip-prinsip itu mana di sini dijelaskan di mana nih? Ini, Pak, ya, prinsip no harm yang ini ya. Sampai sini. Habis itu nih prinsip non intervention di paragraf selanjutnya, Pak. Non intervention kamu jelasin gimana? Coba. Ketentuan penyanderaan seperti yang telah disebutkan bahwa pihak yang berhubungan saja yang terlibat tanpa adanya pihak ketiga, yaitu pihak yang terlibat hanya pemerintah melalui DJP dan penanggung pajak. Tidak ada intervensi dari pihak luar atau pihak ketiga. Ya. Oke, terus itu aja. Nanti kalau istilah bahasa Inggris, ya ini di garis miringin ya, bukan di garisin biru gitu ya, ditulis miring. Pertukaran harga pasar dengan aktual, pertukaran penanggung pajak membayar kewajibannya berdasarkan utang pajak dan biaya penagihannya. Kamu artikan artinya berapa yang dibayar gitu ya? Iya, Pak. Jika penanggung pajak membayar kewajibannya yaitu berdasarkan utang pajak dan biaya penagihan, maka penanggung pajak dapat dibebaskan dan penanggung hasil. Nah, sebenarnya ini nanti juga sama ya cara ini. Jadi biar kelihatan, misalnya pertama nih asas keadilan. Pemenuhan asas keadilan menurut Adam Smith. Gimana pendapatmu? Pemenuhan asas keadilan menurut Thomas Nagel. Gimana pendapatmu? Gitu ya. Ya, jadi terstruktur enak pembacanya. Ya. Ya. Jadi dibikin kayak subbab gitu ya, Pak? Subbab lagi, ya. Kalau ini kan misalnya 331 hukum positif, syarat penyanderaan, kemudian pembebasan penyanderaan, ini kan ada nih, ya kan? Iya, Pak. Oke, sekarang ke latar belakang coba lihat. Tindakan penyanderaan terhadap seseorang dikenakan atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan sangat jarang sekali terjadi. Ya, kan. Oke, alinea kedua menurut pasal 1 angka. Nah, ini kamu mau tulis gini terus
Undang-Undang 19 ini tentang ini kurang tentang ya. Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 97 tentang, ditulis tentangnya. Nah, belakangnya harus pakai tentang. Kalau di awal ya tentang apa? Ya. Sebagaimana terakhir dirubah, nggak apa-apa. Nah, ini mau selanjutnya mau tulis seperti ini terus atau dikit singkat? Pokoknya kayak gitu terus sih, Pak. Ya udah, terserah kalau kamu mau gitu terus ya nggak apa-apa. Ya, mendirikan penyanderaan adalah penegakan sementara waktu kebebasan menunggu pajak. Oke. Terus kalau undang-undang nggak perlu dibikin kayak gini ya, kecuali itu tulisan atau apa baru. Kalau undang-undang kan itu kan sudah merujuk ke undang-undang ya. Jadi Itu nggak nggak usah perlu pakai pakai, citasi lagi, Pak. nggak perlu. Kan itu dokumen publik soalnya ya. Nah, ada penyanderaan dapat dilakukan jika penembak pajak tidak mengindahkan penagihan persuasif. Dalam rangka penyanderaan, petugas pajak yang melakukan penyanderaan harus dilakukan sesuai dengan. Oke, terus penembak pajak dimasukkan dalam penjara harapan agar dia bersedia. Oke, terus bawahnya lagi. Penulis karena ketentuan harus berdasarkan keadilan termasuk dalam hal penyanderaan. Ketentuan berupa. Oleh karena itu penulis membuat itu dengan judul. Nah ini nggak ada nih. Judulnya apa? Oh, Ya, ditambah lagi yang terakhir, Pak. iyalah, semuanya juga pasti harus pakai kata-kata itu. Ya kan, yang lain-lain sudah ada kan. Oleh karena itu dengan judul bla 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 bla. Iya, Pak. Nanti saya tambahin, Pak. Ya, oke. Ya. Ya, jadi nanti yang penting ya bagi saya ini ya, ini lebih kepada pembahasan tadi yang di asas keadilan itu kamu poin-poinnya ya Ya, Pak. di pembahasan itu dibuat poin-poin, termasuk di kesimpulan ya, Ya, Pak. poin-poin keadilan menurut Adam Smith, menurut ABC, ya itu di ini ya, ditulis ya, dikategorikan ya Ya, Pak. masing-masing. Oke, saya kira itu nih untuk Muarif Ya, Pak. ya masukannya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, lagi-lagi kalau kemanfaatan ya. Nah, lagi-lagi saya kemanfaatan itu harus kok kalau kamu keadilan nih kemanfaatan itu Muhammad kita tadi ya. Pak, maaf Pak, tadi Hah? putus koneksi Pak tadi. Oke. Ya kita ya. Iya, Pak. Catatannya nanti analisis perumusan masalah ya. Jangan langsung analisis hasil gitu ya. Sesuai dengan rumusan masalahnya kan ada 3 ya. Itu aja sih. Hati-hati soal yang asas kemanfaatan ya. Oke, Muarif sudah, kita udah, Haji. Yang belum siapa nih? Saya, Pak. Yoga udah, Alvin Saya udah. Sopo? Pak. Alvin, Pak. Alvin. Oh, tadi Alif ya? Alvin yang belum ya? Ya. Oke, Alvin. Link share screen ya, Pak. Ya, ya. Bentar ya. Bentar, saya ini dulu. Ada menjawab. Ya, dulu.
Sebentar. Ya, oke. Alvin, lihat navigasi pin-nya dulu. Kamu di sini judulnya dulu deh, judulnya. Tampilkan judul. Tinjauan PP 23. Oh, di PP 23 ya. Kepastian hukum dan keadilan. Kalau boleh di awal, yang pertama keadilan, baru kepastian hukum ya. Berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Sesuai dengan urutan normalnya aja. Ya. Iya, Pak. Oke, landasan teori, pengertian pajak, kedudukan hukum pajak, pembagian hukum pajak, teori yang mendukung, pemungutan pajak, asas jenis pajak, pemungutan pajak, konsep horizontal vertikal. Nah, sekarang ini, bentar ya. Asas pemungutan pajak. Ini kayak jenis pajak ini perlu nggak ya? Emang kayaknya kurang ada kaitannya sih, Pak. Nggak ada kaitannya kan, nggak ada ya? Iya. Iya. Dihapus aja berarti ya, Pak ya? Nggak, menurut saya sih nggak perlu ya. Nggak perlu. Ya, Pak. Tapi nggak tahu kalau ini urusannya dengan halaman gimana? Persoalan nggak? Enggak, Pak. Halamanmu kok sampai baru 35 ya? Jumlah Udah katanya semua ini? Pak. Memang masih sedikit ya halamannya, Pak. Memang nggak apa-apa? Ada minimal halaman nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Yang penting lebih Nggak dari ada. 3.000 halaman, 3.000 kata. Oke. Ya udah, berarti nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Oke, konsep keadilan ya. Jadi kalau ini ya dihapus saja ya, daripada nama-namain. Oke, turun ke metode dan pembahasan di navigation menu-nya. Metode pengumpulan data. Oke, terus turun lagi gambaran umum, terus navigation pen-nya, bukan itunya. Navigation pen-nya diturunin. Navigation pen-nya. Nah, maksudnya gitu. Metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian. Oke, pembahasan hasil latar belakang, asas kepastian hukum, mau dibalik ya nggak apa-apa lah. Ya, tapi nanti dibalik ya keadilan dulu ya. Ya, Pak. Ya, oke, ya. Nah, kayak gini. Sekarang saya masuk ke kesimpulan. Dari hasil analisis sebagai dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, kalau kalimat pertama PP itu nggak boleh ya, peraturan pemerintah, nggak boleh ada singkatan. Nggak boleh singkat ya, Pak. Jadi memenuhi keadilan nggak PP nomor 23 2008? Kalau sesuai syarat keadilan horizontal belum sepenuhnya memenuhi, Pak. Nah, makanya di sini ditulisnya di mana biar pembaca tahu ini telah memenuhi atau syarat keadilan vertikal belum tercermin dengan baik dalam aturan ini karena menghilangkan konsep kemampuan membayar wajib pajak. Oke.
kamu keadilan apa berapa ini konsep keadilan yang dipakai? Ambilnya dari ini Pak, dari konsep keadilan horizontal dan vertikal. Pertama konsep keadilan horizontal. Kamu pakai ini ya? Ya. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Kalau sesuai keadilan horizontal gimana? Terpenuhi atau enggak? Belum sepenuhnya terpenuhi, Pak. Nah, berarti nomor 2 ya. Entah nomor 2 berarti kita baca deh. Nomor 2. Dari nomor 2. Berdasarkan 4 kriteria yang diperhatikan dalam asas kepastian. Ini saya asas kepastian hukum dan keadilan ini saya gabung jadi satu, Pak. Jangan. Kamu harus pisah ya. Oh iya. Karena kan bahasanya kan 2 ya. Ya, nggak bisa dicampur-campur kayak gitu ya. Ya, berarti kamu rubah dulu ya. Karena kesimpulan itu penting. Kadang-kadang dosen penilai itu melihat kesimpulannya aja, kesimpulannya jelas, clear nggak sesuai dengan rumusan masalah. Kalau di situ aja kurang bagus, biasanya nilainya juga kurang bagus. Ya. Kesimpulan berarti itu dibagi ini ya. Jadi sendiri-sendiri ya. Misalnya pemenuhan asas keadilan pada PP 23 sebagai berikut. Kalau menurut keadilan siapa terpenuhi penjelasannya, menurut konsep ini tidak terpenuhi penjelasannya. Nah gitu. Jadi jelas terstruktur itu sistematis. Ya. Nah kalau kepastian hukum. Kepastian hukum saya melihatnya dari kriteria subjek objek. Nah, ini sama tadi dengan yang Rizky ya. Riz. Ya, jadi kepastian hukum itu bukan masalah ada subjek, objek dan tarif, tapi lebih kepada kejelasan arti, ya. Ya, kemudian apalagi tadi, Rizky? Sama hierarki. Satu lagi. Hierarki. Nah, itu baru murni kepastian hukum. Ya. Iya, Pak. Ya, Alvin ya. Ya, Pak. Nah, jadi ini tolong dirubah nih yang kepastian hukum. Bukan hanya sekedar tadi harus ada 2. Nah, di pembahasan berarti kamu harus sesuaikan. Ya. Jadi kepastian hukum itu ya artinya jelas, tidak ambigu. Berarti makanya kalau perlu kamu tambahin di teorinya itu ini teori tentang apa tadi? Intervensi. Kalau intervensi interpretasi hukum ya. Penafsiran hukum itu, Pak. Nah, penafsiran hukum ya. Artinya jelas ya, kemudian kepastian hukum nih ya. Artinya jelas ya dan memenuhi hierarki. Ya. Nah, di sini ada nggak alasan teori tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Coba lihat. Itu kan ada hierarki. Nah, itu tambahin ya. Ya, Pak. Nah, tambahin. Teori tentang pembentukan undang-undang. Ya. Oke, ya sekarang ke latar belakang nih. Coba. Enak nggak nulisnya kamu? Latar belakang. Sumber utama penerimaan APBN adalah pajak. Oke. Alinea 2. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melihat bahwa dapat sektor swasta. Oke. 60,34. Kalau bisa jangan tahun 2018 ya. Wong kita sekarang 2021 kok kamu cari datanya 2018, ini terlalu jauh. Ya, ini digantilah. Cari sekarang pasti ada nih datanya. Minimal 2020 lah. Ya. Jangan 2018, terlalu jauh. Ya. Alvin ya? Ya, Pak. Sektornya berapa sih sekarang UMKM ya 2018? Terus
kamu tahu ini penerimaannya rendah, ada nggak tadi komposisi penerimaan pajak Ada UMKM berapa? Ada ya. 0,14. Tapi 2018 Ya. ya data-datanya kalau bisa ya, kalau kamu nggak dapat 2020 ya 2019 lah Maksud minimal. saya kan saya kaitkan dengan saat keluarnya peraturan ini gitu, Pak. Hah? Pada saat Oh tahun gitu. 2018. Ya, oke, sorry. Nah, ya. Ya kamu kasih highlight kalimat di situ ya. Jadi pada saat keluarnya keputusan peraturan ini, ya kondisi perekonomian UMKM menyumbang sekian persen, sedangkan sumbangan untuk pajaknya sekian persen. Nah, oleh karena itu pemerintah, nah oke, sorry ya. Oke, next terus bawah. Ya. Sudah 5 tahun. Oke, terus bawahnya awal mua. Terus peraturan. Oke. Nah, ini ya. Untuk mengikuti tarif sesuai normal. Kalau bisa nih sebagaimana telah dirubah dengan ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, Pak. Iya, Undang-Undang PPH nomor 36 tahun ini ya. Sebagaimana dibahas terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Pokoknya kalau urusan Undang-Undang PPH, PPN, KUP itu harus dilengkapi dengan Undang Cipta Kerja. Oke, menghimpun pajak, terus bawahnya. Oke, intinya peraturan dengan asas kepastian hukum. Oke, bawah rumusan masalah. Apa latar belakang? Oke, nah ini kan keadilan dan kepastian hukum ya. Tujuannya tinggal ini ya. Oke, saya kira itu untuk Alvin ya. Masukan dari saya. Jadi pertama harus tambahin landasan teori. Karena kalau udah ngomong kepastian hukum, ingat ada 2 hal, artinya jelas dan hierarkinya itu terpenuhi atau tidak. Ya, itu. Jadi landasan teorinya ditambahkan itu, ya. Terus ada landasan teori tentang pembentukan undang-undang ya. Nah, itu. Terus tadi pembahasan ya, apalagi soal pembahasan udah ya. Di kesimpulan itu dibagi 2 ya. Sesuai dengan sesuai dengan masalahnya ini. itu, Pak. Ya. Urutannya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sip. Kalau gitu semuanya sudah ya. Ya, Pak. Udah semua atau masih? Udah semua kan? Masih ada? Ada yang mau bertanya nggak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nanti perbaikannya tinggal nge-PC satu-satu ya, Pak? Ya, oke. Ya. Perbaikan atau apa gitu, Pak. Sebelum nanti dikumpulkan. Betul. Kita berapa sih? Bimbingan saya itu 8 atau 10 orang sih? 8 orang, Pak. Oh ya, berarti udah semua kan? Udah, Pak. Ya, sip. Ya. Sebelum nutup bisa foto dulu ya, Pak? Oke, yuk foto dulu. Kan semua. Bentar, aku pakai topi dulu. Oh, siap, Pak. Oke ya, sip ya. Biar ada anchor-nya ya.
Rizky, kamu off itu suaranya di on dulu. Suaramu masih off. Oh iya. Ya. Kalau ada yang mau nge-screenshot silahkan ya. 1, Ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi. Oke, bebas. Saya bisa gaya soalnya pencet screenshot ini. 1, 2, 3. Lagi-lagi satu kali lagi. 1, 2, 3. Udah. Ini Oke ya. Pak, cuman tadi saya edit lah. Mukanya tempel sini. Satunya katanya nganterin ortu tadi, keluar dulu. Oke. Ya udahlah, Pak, gimana lagi. Ya. Oke, kalau gitu ya. Selamat tinggal sudah di penghujung ya. Ya, selamat untuk kalian, udah bahan mentahnya sudah ada, tinggal diperbaiki. Saya kira perbaikannya mikro aja ya. Iya, Pak. Perbaikannya mikro, tinggal silakan nanti diperbaiki dan dikumpulkan ya. Iya, Pak. Siap. Nanti kita. Jadi aku menilai kapan ini terakhir? Apa, Pak? Menilai apa? Memberikan penilaian KTTA-nya? Oh, itu dari lembaga, Pak. Kita ngumpulin ke lembaga dulu, mungkin nanti diturnitin dulu, Pak. Dicek berapa plagiarisme. Nah, sebaiknya siap. Ya, turnitin mandiri dulu ya, biar nanti ini, biar aman lah. Ya, betul. Oke, siap. Kalau gitu, kita cukupkan sampai di sini ya, Bren? Ya, Pak. Ini udah mau maghrib soalnya. Ya, oke. Ya, saya izin ya. Off ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. sejahtera. Yo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.